kriteria minimal ya untuk menjadi ahli surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya adalah kriteria minimalnya adalah menjadi orang saleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli surga itu berapa kelompok. Ulaika ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi surat An-Nisa yang para ulama menjelaskan ini adalah tafsir ya, penjelasan dari ayat di surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca ya. Kita akan memohon terus menerus di surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya, siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka ya. Jadi jalan ahli surga, siratal mustaqim, itu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat ya, Allah pilih, Allah istimewakan mereka ya sebagai ahli surga ya, Allah berikan nikmat atas mereka, an'amta alaihim. Nah, ini siapa? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Di surat An-Nisa itu disebutkan yang pertama siapa? Minan nabiyyin, kelompok para nabi ya. Kalau nabi ini sekarang sudah nggak ada lagi ya, kecuali nabi palsu ya. Kalau nabi yang asli ini sudah tertutup ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin ya. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku ya. Kata Rasulullah juga, kalau ada nabi setelahku niscaya dia adalah siapa? Umar ibnul Khattab ya. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad itu niscaya dia adalah Umar ibnul Khattab. Walakin la nabiyya ba'di, kan, tetapi enggak ada nabi setelah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelompok pertama ini sudah pintunya sudah tertutup ya, enggak ada lagi ya yang bisa masuk. Ini sudah para nabi. Yang kedua siapa? As-siddiqin ya, ma'an nabiyyina ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin ya, yaitu kelompok as-siddiqin. Yang kedua ini orang-orang yang kategorinya masuk siddiq ya, jamaknya siddiqun, siddiqin. Ini adalah orang-orang yang keimanannya begitu mantap, kuat ya. Imamnya, pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Gelarnya Abu Bakarnya apa? As-Siddiq ya. Pimpinannya As-Siddiqun ya. Kalau pimpinan ininya jelas Rasulullah SAW ya. Artinya dari selain Rasulullah SAW, nah ini adalah siapa? As-Siddiqun. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian putrinya Aisyah As-Siddiqah ya. Nah, ini yang keimanannya mantap ya, luar biasa keteguhannya. Nah, ini yang kita kenal, Abu Bakar disebut dan diberi gelar As-Siddiq itu adalah peristiwa Isra Mi'raj ya, yang secara akal ya, logika ini enggak masuk akal ya. Makanya orang-orang kafir ketika itu, ketika mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang Isra ya, ke Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa dalam semalam kemudian balik lagi. Nah, ini mereka bahagia, senang. Ini nih ya, ada dapat sesuatu yang bisa jadi senjata ya. Mereka akan datang kepada temannya ya, ini yang beriman pertama kepada Muhammad, diantaranya ya selain Khadijah itu adalah dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini mereka berpikir Abu Bakar ini akan menggunakan akalnya ya, karena ini udah jelas nggak masuk akal ya. Jadi kalau normal ya, biasa yang menggunakan akal ini tidak akan percaya
Jadi mereka mengabarkan kepada Abu Bakar, nih sahabatmu, ya temanmu, ya ini mengatakan berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian kembali lagi dalam semalam. Nah, ini mereka harapannya dia menertawakan dan mendustakan. Tapi apa yang terjadi? Ya, justru Abu Bakar ini menggunakan keimanannya, ya, bukan mendahulukan akalnya. Dia mengatakan, jangankan ke Palestina, Syam, ya, yang masih berada di muka bumi, saya meyakini ini datang, ya, dari atas langit 7. Ini wahyu ini turun dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Saya percaya, ya, kalau memang itu dibawa dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad, ya, jadi justru dia membenarkan dan meyakini itu adalah benar. Nah, ini makanya mendapat gelar apa? As-Siddiq, ya, yang keimanannya memang luar biasa. Nabi, kemudian Siddiqin, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Baru terakhir adalah as-salihin. Nah, ini berarti kelompok ahli surga ini para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan as-salihin. Nah, ini kira-kira kita ini mau ikut kelompok yang mana? Kalau kelompok satu udah jelas, nabi nggak bakalan bisa. Paling as-siddiqin. Siap kita menjadi kelompok siddiqun, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mau yang mana ini? Pilih yang mana? Atau as-salihin, orang-orang saleh. Ya, ini udah kriteria minimal nih, ya, dari 4 kelompok yang terakhir dibacakan udah. Jadi kalau kita enggak masuk kriteria as-salihin gimana? Ahli surga apa enggak? Ya, ada, ya, kesempatan lain, ya, ada pintu-pintu lain, ya, diantaranya yang membahagiakan sekali, ya, diantara sahabat Rasulullah SAW juga sampai girangnya luar biasa, senangnya minta ampun kalau bahasanya. Jadi saking senangnya itu luar biasa. Ini diantaranya adalah cinta, ya, lewat pintu apa? Cinta. Sampai dia mengatakan, tidak ada yang lebih membahagiakanku setelah keislaman. Jadi setelah dia masuk Islam, nah ini sesuatu yang sangat membuatnya bahagia. Itu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa, ya, menjadikan kita ahli surga, ya, ketika kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta syuhada, cinta salihin, ya, cinta siddiqin, cinta syuhada, dan cinta as-salihin. Karena sudah dijanjikan, ya, Rasulullah melalui lisan Rasulullah, ini seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai.